Tinggalkan PSIS Semarang, Castellana menuju Singoedan. Gelandang serang PSIS Semarang Jonathan Cantilana sampaikan salah perpisahan dalam unggahan di Instagram pribadinya yaitu @jonathancantilana. Jonathan Cantilana yang merupakan pemain berkebangsaan Palestina tersebut diisukan akan meninggalkan PSIS Semarang pada bursa transfer Januari ini. Apabila Jonathan Cantilana resmi meninggalkan PSIS Semarang pada Januari ini, maka bisa saja Arema FC merupakan klub yang cocok dituju pemain timnas Palestina tersebut. Perlu diketahui bahwa Javier Roca meminta kepada manajemen Arema FC untuk mendatangkan pemain asing Asia baru untuk mengisi slot playmaker Singoedan. Isu Jonathan Cantilana pergi dari PSIS Semarang menguat ketika dalam akun Instagramnya, @jonathancantilana memposting ucapan terima kasih atas dukungan yang diterimanya di PSIS Semarang. Terima kasih SIS Semarang, terima kasih 2022, tulis Jonathan Cantilana dengan hengkangnya, Castellana dari PSIS Semarang, mungkin saja bisa terjadi Castellana akan pindah ke Arema. Sebab, Javier Roca meminta playmaker asing dari Asia. Patut ditunggu, apakah Arema akan menjadi pelabuhan baru Castellana? Persija panggil balik Abdullah Yusuf Helal dari Timnas Bahrain, sangat dibutuhkan. Persija Jakarta membutuhkan tenaga Abdullah Yusuf Helal pada awal putaran kedua Liga 1 2022/23. Makanya, mereka memanggil pulang striker asal Bahrain itu. Helal sebenarnya sudah berada di Irak untuk mengikuti Piala Negara Teluk 2023 bersama Timnas Bahrain. Ia bertekad untuk mempertahankan gelar juara Piala Teluk bersama Bahrain. Namun di sisi lain, jadwal dari Piala Teluk berbenturan dengan putaran kedua Liga 1, dan Piala Teluk sendiri bukan kompetisi resmi FIFA, seperti halnya Piala AFF di Asia Tenggara. Kami saat ini berkomunikasi dengan Federasi Bahrain. Saya juga sudah berbicara dengan Yusuf. Sekarang kami sedang mencarikan dia tiket karena dia sedang di Irak. Persija sudah kirim surat untuk panggil dia kembali dari timnas, ungkap Thomas Doll. Thomas mengakui bahwa dirinya juga memahami perasaan Helal yang ingin membela negara. Namun di sisi lain, Persija juga kehilangan Michael Kermencik karena sanksi komite disiplin. Perlu bek kanan baru, Persija incar pilar Madura United. Persija Jakarta dikabarkan tengah mencari bek kanan baru pada bursa transfer paruh musim Liga 1. Beberapa nama pun santer dikaitkan dengan Persija Jakarta akhir-akhir ini. Menurut kabar dari Indo Transfer, Persija tengah dikaitkan dengan dua nama pemain lokal Liga 1, yakni penggawa Bayangkara FC Putu Gede Juni Antara, dan penggawa Madura United Birul Waladain. Birul Waladain sendiri dikabarkan tidak masuk rencana Madura United untuk putaran kedua Liga 1 2022/23. Selain itu, hal yang memperkuat kepindahan Birul dari Laskar Sapeh Kerap adalah unggahan Instagram story-nya yang seakan memberi pesan perpisahan. See you next team @maduraunited.fc matur sakalangkong, terima kasih, tulis Birul. Selama sepekan terakhir, Macan Kemayoran banyak diberitakan sedang membidik Putu Gede untuk mengisi pemain bertahan baru. Di kontrak, Valente langsung gabung latihan. Sah. Mulai hari ini, 6/1, Jose Pedro Magal HS Valente menjadi bagian skuad Persebaya. Pemain yang akrab disapa Ze Valente itu bergabung dalam sesi latihan Bajul Ijo di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Ze akan menempati posisi nomor 10 sebagai playmaker. Ia diharapkan bisa meningkatkan performa Persebaya yang dalam putaran pertama menempati urutan ke-10 klasemen sementara dengan 22 poin. Ze bisa latihan pagi ini karena sudah tanda tangan kontrak Persebaya. Sebenarnya ia sudah di Surabaya beberapa hari terakhir, namun karena ada beberapa detail kecil di kontrak yang harus direvisi, maka ia baru bisa berlatih pagi ini, kata Yahya Al-Katiri, manajer Persebaya. Valente bermain untuk PSS Sleman sebelum bergabung Persebaya.
Pelatih Aji Santoso sendiri yang merekomendasikan pemain asal Portugal itu untuk direkrut. Ia yakin Valente akan membuat lini depan Persebaya lebih agresif dan produktif. Bahwa PSS Sleman saat ini ada di papan bawah, hal itu menurut Aji bukan masalah. Yang diperlukan adalah skill Valente yang bisa mengangkat performa Persebaya. Seperti halnya Leo Lelis yang musim lalu membela tim degradasi Persiraja Banda Aceh. Namun bersama Persebaya saat ini menjadi salah satu defender terbaik di tanah air. Valente sendiri senang bisa menuntaskan tanda tangan kontrak dan berlatih bersama Alwi Slamet DKK pagi ini. Pernah menghadapi Persebaya di putaran pertama, memberikan gambaran padanya bagaimana tim ini bermain. GBT direnovasi, Persebaya jadikan Gresik sebagai kandangnya. Persebaya yang rencananya akan menggunakan Stadion Gelora Bung Tomo untuk home base di putaran kedua Liga 1 musim 2022/2023 harus mencari stadion baru. Sebab, stadion yang berlokasi di Benowo tersebut tidak bisa digunakan untuk pertandingan Liga 1, karena tidak mendapat izin dari pemerintah kota, Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya sebagai pemilik stadion karena telah menerima surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, untuk memperbaiki Stadion GBT sebagai persiapan untuk menatap Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Yahya Al-Katiri, manajer Persebaya, membenarkan Stadion GBT tidak bisa digunakan sebagai kandang klub asal Kota Pahlawan tersebut. Kemarin sudah diumumkan bahwa GBT tidak bisa dipakai karena ada renovasi minggu depan. Semoga ke depannya, renovasi segera selesai dan GBT bisa segera dipakai lagi, ucapnya. Sementara itu, dengan turunnya keputusan bahwa stadion berkapasitas 45.000 penonton itu tidak bisa digunakan untuk menggelar pertandingan, Persebaya menyiapkan opsi kedua untuk dijadikan home base. Insya Allah ini lampu hijaunya sudah hampir pasti di Gresik, Gelora Joko Samudro, ucapnya. Ia bersama jajaran masih menunggu keputusan finalnya, karena untuk perizinan pemakaian Stadion Gelora Joko Samudro masih dalam tahap proses.